Hai Sobat Mahasiswa, kali ini kita akan membahas mengenai maladministrasi, yang dimana isu ini cukup relevan loh dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Jadi, banyak para ahli yang telah mendefinisikan maladministrasi. Kali ini, kita akan menyebutkan 5 maladministrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Widodo. Menurut beliau, maladministrasi sendiri adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Selanjutnya ada maladministrasi yang menurut Sunarti dan kawan-kawan. Menurut mereka, maladministrasi sendiri adalah perilaku yang tidak wajar yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang-undang atau fakta, serta tidak masuk akal. Menurut Hartono dan kawan-kawan, dalam buku Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, memberikan penjelasan bahwa maladministrasi secara umum merujuk pada perilaku yang tidak sesuai standar, termasuk penundaan dalam pemberian pelayanan, kurang sopan, dan kurang memperhatikan masalah yang dihadapi seseorang karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini mencakup penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau untuk tujuan yang tidak wajar, adil, intimidatif, atau diskriminatif. Pengertian maladministrasi sebagaimana dalam kampus Cambridge mendefinisikan maladministrasi sebagai lack of care, judgment, or honesty in the management of something, atau dapat diartikan sebagai kekurang pedulian atau ketidakjujuran seseorang dalam mengelola sesuatu. Frederick Semusher menekankan bahwa maladministrasi mencakup segala bentuk kegiatan pemerintahan yang tidak dapat menjamin pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat. Maladministrasi dan penyimpangan etika memiliki kaitan erat dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi yang mencakup perilaku melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum, seringkali juga melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral atau kode etik yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, tindakan yang dianggap sebagai maladministrasi juga merupakan penyimpangan etika dan sebaliknya. Berikut ini adalah 6 bentuk maladministrasi menurut Ombudsman. Yang pertama adalah penundaan berlarut. Penundaan berlarut adalah penundaan pelaksanaan layanan yang mengulur-ngulur waktu penyelesaian administrasi tanpa keterangan yang jelas, bahkan cenderung diabaikan, padahal syarat-syarat administrasi yang sudah lengkap. Yang kedua adalah tidak memberikan pelayanan. Pada kasus ini, pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan, padahal persyaratan sudah lengkap. Yang ketiga adalah tidak kompeten. Kegagalan administrasi yang ketiga adalah pelaksana layanan yang tidak sesuai dengan tugas dan kompetensi. Seringkali instansi tidak memperhatikan SOP, sehingga hal ini dapat terjadi. Yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang. Hal ini sering terjadi karena administrator melanggar peraturan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya ada hubungan kekeluargaan atau bahkan pungli untuk mempercepat proses birokrasi yang cenderung lamban. Yang kelima adalah kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Hal ini sangat memprihatinkan, di mana aparat seringkali melanggar dan mengabaikan hukum. Padahal yang seharusnya menegakkan hukum dan tegak lurus dengan hukum adalah mereka. Yang terakhir adalah tindakan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif dapat juga terjadi ketika aparatur melihat warga negara dengan latar belakang etnis atau suku, bahkan yang seharusnya tidak boleh terjadi di instansi pemerintah. Salam inspirasi. Kami datang untuk menyalurkan bantuan COVID-19. Bantuan ini dari Bapak pasangan calon A. Jangan lupa, nanti pilih Bapak pasangan calon A loh ya. Perbuatan ASN tersebut selain melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, juga melanggar netralitas ASN karena telah menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi orang lain dan memihak serta menguntungkan atau merugikan salah satu bakal atau pasangan calon kepala daerah.
ASN tersebut juga telah berbohong terkait sumber bantuan yang sebenarnya berasal dari Pemda X, bukan dari salah satu pasangan calon A. ASN tersebut terancam sanksi disiplin sedang, berat, bahkan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Untuk itu, jangan menggunakan kesempatan dengan melanggar peraturan. Mari kita wujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan netral. Dalam video tersebut, ASN melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan termasuk dari maladministrasi, yang dimana menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi orang lain untuk memihak dan merugikan salah satu calon aparat pemerintahan, dan telah berbohong bahwa bantuan sebenarnya dari pemerintah daerah bukan dari calon aparat pemerintah. Dengan begitu, ASN dapat dikenakan sanksi serta diberhentikan secara tidak hormat. Video ini kita buat berdasarkan tugas etika pelayanan publik. Berikut anggota tim kami. Terima kasih telah menonton video ini. Mari bersama-sama mencegah maladministrasi dan memperkuat pelayanan publik yang baik.